Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pola bilangan, yaitu pada materi barisan dan deret aritmetika. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu menentukan suku ke N barisan aritmetika dan juga menentukan jumlah suku ke N deret aritmetika. Apakah kalian masih ingat apa itu pola bilangan? Pola bilangan yaitu susunan angka-angka yang mempunyai aturan tertentu. Contoh pola bilangan. Ada yang masih ingat? Contoh pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola persegi panjang, pola segitiga, dan masih banyak lagi. Barisan bilangan. Apa yang kalian ketahui tentang barisan bilangan? Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang telah diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Contoh, kalian amati bilangan berikut ini. Ada bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Coba kalian amati dari bilangan 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya benar, yaitu bertambah 2, yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5, dan seterusnya. Maka, aturan dari barisan bilangan tersebut yaitu dengan menambah 2. Contoh selanjutnya, ada barisan bilangan 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Coba kalian amati dari bilangan 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 32, 32 ke 64. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ya benar, yaitu dikalikan 2. 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16, dan seterusnya. Maka barisan bilangan tersebut mempunyai aturan yaitu dengan mengalikan 2. Contoh selanjutnya, coba kalian amati barisan bilangan berikut ini. Ada barisan bilangan 14, 12, 10, 8, 6, dan seterusnya. Coba kalian amati dari barisan bilangan 14 ke 12, 12 ke 10, dan seterusnya. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ya benar, yaitu dengan dikurangkan 2. Yaitu 14 dikurangkan 2, 12. 12 dikurangkan 2, 10, dan seterusnya. Maka barisan bilangan tersebut mempunyai aturan dengan menambahkan negatif 2 atau mengurangkan 2. Selanjutnya, dari 32 ke 16, dari 16 ke 8, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya benar, yaitu dengan membagi 2. 32 dibagi 2, 16. 16 dibagi 2, 8, dan seterusnya. Maka barisan bilangan mempunyai aturan dengan membagi 2. Barisan bilangan aritmetika. Barisan aritmetika. Apakah kalian sudah tahu apa itu barisan aritmetika? Kalau kalian sudah membaca buku, mesti kalian sudah tahu apa itu barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Jadi bilangnya tetap ya, tidak boleh ganti-ganti. Setiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku atau unit yang dilambangkan dengan huruf U kapital. Di mana U1 yaitu sama dengan suku ke-1, juga sering dilambangkan dengan huruf A kecil. U2 sama dengan suku kedua, U3 sama dengan suku ketiga, dan seterusnya sampai UN sama dengan suku ke N, di mana N sama dengan bilangan bulat. Jadi misalkan kalau U100, maka suku ke-100. Kalau U1000 sama dengan suku ke-1000. Barisan aritmetika adalah barisan yang mempunyai beda tetap, di mana beda dilambangkan dengan B, di mana beda kita dapatkan dengan cara menambah atau mengurangi.
Nah, beda atau B kita dapatkan dengan cara U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3 atau UN dikurangi UN-1. Perhatikan contoh barisan aritmatika berikut. Ada barisan U1, U2, U3, U4, U5. Nah, itu kita sebut dengan suku ke N atau UN. Jadi kalau N kita ganti 1, maka kita dapatkan U1. Kalau N kita ganti dengan 3, kita dapatkan U3. Nah, dari barisan U1 sampai U5, coba kita masukkan angka-angka. Nah, di sini kita dapatkan 1, 6, 11, 16, dan 21. Maka barisan tersebut kita namakan dengan barisan aritmatika naik atau bedanya lebih dari 0. Dari mana kita dapatkan beda? Yaitu dengan cara 6 dikurangi 1 atau 11 dikurangi 6. Kita dapatkan beda sama dengan plus 5. Maka B-nya lebih dari 0 yaitu 5. Nah, plus 5 yaitu beda atau B. Dari contoh barisan aritmatika di atas, terlihat bahwa U1 sama dengan 1 sama dengan A. Terlihat juga setiap suku yang berurutan memiliki beda yang sama, yaitu plus 5. Menentukan rumus suku ke N atau UN, barisan aritmatika. Perhatikan baris aritmatika secara umum berikut. Ada barisan U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Pada barisan aritmatika, dari U1 ke U2, dari U2 ke U3, terdapat yang namanya beda. Dan beda selalu tetap. Maka kita lambangkan dengan B pada setiap rentan suku. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa U1 sama dengan A. Maka U2 sama dengan A ditambah beda atau B. Yaitu U2 sama dengan A plus B. Dan seterusnya. Jika U1 sama dengan A dan B sama dengan beda, maka kita dapatkan U2 sama dengan A plus 1B. Perhatikan antara U2, angka 2 dan 1B. U3 sama dengan 2B. U3 sama dengan A plus 2B. U4 sama dengan A plus 3B. Berarti kan adalah 4 dan 3. Dari mana kita dapatkan 3? Itu 4 dikurangi 1. Dari mana kita dapatkan 2? Dari 3 dikurangi 1. Nah, kalau U10 sama dengan A plus 9B. Dari mana kita dapatkan 9? Yaitu dari 10 dikurangi 1. U50 sama dengan A plus 49B. Dari mana kita dapatkan 49? Yaitu dari 50 dikurangi 1. Begitu juga dengan U100 sama dengan A plus 99B. 99 kita dapatkan dari 100 dikurangi 1. Maka rumus suku ke N barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Contoh, tentukan rumus suku ke N pada barisan 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Nah, kita ketahui bahwa A sama dengan U1, yaitu sama dengan 5. Beda kita dapatkan dari U2 dikurangi U1, di mana U2 sama dengan 8 dan U1 sama dengan 5, sehingga kita dapatkan 3. Kita mencari beda juga bisa dengan cara U3 dikurangi U2 atau 4 dikurangi U3. Terserah kalian mau menggunakan yang mana, tapi lebih mudah yaitu menggunakan rumus B sama dengan U2 dikurangi U1. Kita dapatkan A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus UN, yaitu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kita substitusikan A dan B sehingga kita dapatkan persamaan UN sama dengan 5 ditambah N min 1 kali 3. Kita operasikan, kita dapatkan lagi UN sama dengan 5 tambah 3N dikurangi 3. Kita operasikan lagi, kita dapatkan UN sama dengan 3N ditambah 2. Jadi, rumus suku ke N barisan 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya adalah
UN sama dengan 3N plus 2, di mana N merupakan bilangan bulat. Contoh lagi. Tentukan rumus suku koen pada barisan 24, 20, 16, 12, 8, dan seterusnya. Kita ketahui bahwa A sama dengan U1 sama dengan 24. Beda sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 20 dikurangi 24 sama dengan negatif 4. Kita dapatkan A dan B. Kita masukkan ke rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kita dapatkan UN sama dengan 24 ditambah N-1 kali negatif 4. Kita operasikan menjadi UN sama dengan 24 dikurangi 4N ditambah 4. Kita operasikan lagi, kita dapatkan UN sama dengan negatif 4N ditambah 28. Jadi, rumus suku koen barisan 24, 20, 16, 12, 8, dan seterusnya adalah UN sama dengan negatif 4N ditambah 28. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Tentukan suku ke-16 pada barisan 8, 14, 20, 26, 32, dan seterusnya. Pada contoh sebelumnya, kita mencari suku koen. Tapi pada contoh yang kali ini, kita akan mencari suku ke-16. Maka, N-nya kita ganti dengan 16. Pertama-tama kita cari A atau suku pertama atau U1 sama dengan 8. Setelah itu kita cari beda dengan cara U2 dikurangi U1 sama dengan 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Kita dapatkan N sama dengan 16, A sama dengan 8, dan B sama dengan 6. Maka kita substitusikan ke rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Sehingga kita dapatkan U16 sama dengan 8 ditambah 16 dikurangi 1 kali 6. Kita operasikan, yaitu 6 kali 16 dikurangi 6 kali 1. Kita dapatkan U16 sama dengan 8 tambah 96 dikurangi 6. U16 sama dengan 98. Ada cara lain, yaitu sama kita masukkan A, B, dan N, yaitu A sama dengan 8, B sama dengan 6, dan N sama 16 ke rumus UN. Sehingga kita dapatkan U16 sama dengan 8 tambah 16 dikurangi 1 kali 6. Nah, cara yang ini yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 16 dikurangi 1. Maka kita dapatkan U16 sama dengan 8 ditambah 15 kali 6. U16 sama dengan 8 tambah 90. U16 sama dengan 98. Kita dapatkan hasil yang sama. Jadi, suku ke-16 dari barisan tersebut adalah 98. Contoh selanjutnya. Suku keberapakah 146 pada barisan 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Jadi, 146 itu suku keberapa? Ke 100, ke 101, atau ke berapa? Nah, sekarang coba kita cari. Yang pertama-tama kita mencari suku pertama atau A atau U1. Kita dapatkan A sama dengan 2, B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Kita dapatkan A sama dengan 2 dan B sama dengan 6. Dan juga 146 itu sama dengan UN atau suku terakhir atau suku yang akan kita cari. Maka kita masukkan ke dalam rumus. UN kita ganti dengan 146, A kita ganti dengan 2, dan B kita ganti dengan 6. Sehingga kita dapatkan persamaan 146 sama dengan 2 ditambah N-1 kali 6. Kita operasikan, kita dapatkan 146 sama dengan 2 ditambah 6 kali N kita dapatkan 6N, 6 kali negatif 1 kita dapatkan negatif 6. Jadi 146 sama dengan 6N dikurangi 4, di mana dikurangi 4 kita dapatkan dari 2 ditambah negatif 6. 146 sama dengan 6N dikurangi 4. Kita tambahkan kedua ruas dengan 4, sehingga kita dapatkan 150 sama dengan 6N.
Jadi N sama dengan 25. Jadi 146 adalah suku ke-25 dari barisan 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Contoh yang selanjutnya. Pada barisan aritmetika, suku ketiga adalah 4 dan suku ke-8 adalah negatif 11. Tentukan suku ke-20. Nah, suku ketiga adalah 4. Maka U3 sama dengan A ditambah 2B sama dengan 4. Dan suku ke-8 adalah negatif 11. Maka U8 sama dengan A ditambah 7B sama dengan negatif 11. Nah, dari dua persamaan ini, kita akan eliminasi. Yaitu, ada dua suku yang sama, yaitu pada U3 ada A dan U8 ada A. Nah, maka kita kurangkan A dikurangi A. 2B dikurangi 7B, dan 4 dikurangi negatif 11. Kita dapatkan negatif 5B sama dengan 15. Maka kita bagi negatif 5 semua, kita dapatkan B sama dengan negatif 3. Kita dapatkan B sama dengan negatif 3, sekarang kita cari A. Yaitu, dari persamaan A plus 2B sama dengan 4, kita ganti B dengan negatif 3. Maka A ditambah 2 kali negatif 3 sama dengan 4. A ditambah negatif 6 sama dengan 4. Kita dapatkan A sama dengan 10. Kita dapatkan B, kita dapatkan A. Maka kita masukkan A ke B ke rumus U20 sama dengan A plus 19B. Kita ganti A dengan 10 dan B dengan negatif 3. Maka U20 sama dengan 10 ditambah 19 kali negatif 3 sama dengan 10 ditambah negatif 57. Maka U20 sama dengan negatif 47. Jadi suku ke-20 adalah negatif 47. Deret aritmetika. Sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan aritmetika. Jika U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN-1 dan UN membentuk barisan aritmetika, maka bentuk penjumlahan dari U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN-1 ditambah UN disebut sebagai deret aritmetika yang dilambangkan dengan SN. Atau dapat dituliskan SN sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN-1 tambah UN. Menentukan rumus deret aritmetika. Contoh. Tentukan jumlah dari deret 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik sampai ditambah 99. Jawab. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini rumus mencari suku ke N. UN merupakan suku terakhir, yaitu 99. Dan A merupakan suku pertama, yaitu 1. Dan B beda, yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka kita dapatkan persamaan baru, yaitu 99 sama dengan 1 ditambah N-1 kali 2. Kita operasikan sehingga kita dapatkan 99 sama dengan 1 ditambah 2N dikurangi 2. 99 sama dengan 2N min 1. Kita tambahkan kedua ruas dengan 1, kita dapatkan 100 sama dengan 2N. Dan N sama dengan 50. Kita lanjut. Jumlah N suku dari sebuah deret ditulis dengan SN, atau jumlah N suku. Pada sebelumnya persoalan, yaitu kita disuruh mencari jumlah dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai 99. Nah, SN sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik sampai 99. Kita tambahkan dengan kebalikan dari SN, yaitu SN sama dengan 99 ditambah 97 ditambah 95 ditambah 93 ditambah titik sampai 1. Kita tambahkan kedua SN ini,
kita dapatkan 2Sn sama dengan 99 tambah 1, 100. 97 tambah 3, 100. 95 tambah 5, 100. 93 tambah 7, 100. Sampai yang terakhir 1 tambah 99 sama dengan 100. Maka kita dapatkan 50 kali 100. Ada 100 berjumlah 50. Sehingga 2Sn sama dengan 50 kali 100. Maka kita bagi kedua ruas dengan 2. Kita dapatkan Sn sama dengan 50 kali 100 dibagi 2. Kita dapatkan hasil 2500. Jadi jumlah N suku dari sebuah deret 1, 3, 5, 7 sampai 99 yaitu 2500. Sekarang kita mau mencari rumus dari deret aritmetika. Dari persamaan Sn sama dengan 50 kali 100 dibagi 2. Sn sama dengan 50 kali dari 100 itu sama dengan 1 ditambah 99. Di mana 1 merupakan suku yang pertama atau A dan 99 merupakan suku yang terakhir atau UN dibagi dengan 2. Maka Sn sama dengan N kali A plus UN dibagi 2. Kita dapatkan rumus umum dari deret aritmetika yaitu Sn sama dengan N kali A plus UN dibagi 2. Dengan Sn, jumlah N suku pertama, N banyak suku, A suku pertama, dan UN adalah suku ke N atau suku terakhir. Contoh, tentukan jumlah dari 8 ditambah 11, ditambah 14, ditambah 17, ditambah titik-titik sampai ditambah 140. Jawab. Dari persoalan kita dapatkan A atau suku pertama sama dengan 8. Beda sama dengan 3, kita dapatkan dari 11 dikurangi 8. Dan UN, suku terakhir sama dengan 140. Kita masukkan ke rumus untuk mencari suku ke N. Kenapa kita mencari suku ke N? Yaitu untuk menentukan ada berapa banyak suku dari baris tersebut. UN 140, A 8, dan B 3. Kita substitusikan sehingga kita dapatkan persamaan 140 sama dengan 8 ditambah N-1 kali 3. Sama dengan 140 sama dengan 8 ditambah 3N dikurangi 3. 140 sama dengan 3N ditambah 5. Kita kurangkan kedua ruas dengan 5 sehingga kita dapatkan 135 sama dengan 3N. Kita bagi kedua ruas dengan 3 sehingga kita dapatkan N sama dengan 45. Jadi banyak suku dari barisan tersebut adalah 45. Kita mempunyai A sama dengan 8. Kita mempunyai B sama dengan 3. Kita mempunyai UN sama dengan 140. Dan kita mempunyai N sama dengan 45. Maka sekarang kita akan mencari Sn atau jumlah suku. Sn sama dengan N kali A plus UN dibagi 2. N sama dengan 45, A sama dengan 8, dan UN sama dengan 140. Kita substitusikan ke rumus sehingga kita dapatkan persamaan baru. Sn sama dengan 45 kali 8 tambah 140 dibagi 2. Sn sama dengan 45 kali 148 dibagi 2. Sehingga kita dapatkan Sn sama dengan 6.660 dibagi 2, yaitu sama dengan 3.330. Contoh lagi, diketahui jumlah dari deret aritmetika adalah 650. Suku pertama adalah 20 dan suku terakhir adalah 240. Tentukan banyaknya suku ke N suku pertama. Jawab. Jumlah sukunya 650. Suku pertama 20 dan suku ke N sama dengan 240. Sehingga kita dapatkan Sn sama dengan 650, A sama dengan 20, dan UN sama dengan 240. Sn sama dengan N kali A plus UN dibagi 2. Kita ganti Sn, A dan UN. Maka kita dapatkan persamaan 650 sama dengan N kali 20 tambah 240 dibagi 2.
Kita operasikan sehingga kita dapatkan 650 kali 2 sama dengan N kali 260. Maka 1300 sama dengan N kali 260. N sama dengan 1300 dibagi 260. Sehingga kita dapatkan N sama dengan 5. Maka banyak suku dari barisan yang mempunyai jumlah 650 dengan suku pertama 20 dan suku terakhir 240, yaitu ada 5 suku. Kesimpulan. Nah, dari pembelajaran hari ini kita telah belajar tentang barisan aritmetika, yaitu mencari suku ke N, yaitu dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Selain itu, kita juga telah belajar tentang deret aritmetika, yaitu apabila kita akan mencari jumlah suku ke N dari suatu barisan. Maka kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan N kali A plus UN dibagi 2. Dengan UN sama dengan suku ke N atau suku terakhir, Sn sama dengan jumlah N suku pertama, dengan A sama dengan U1 sama dengan suku pertama, N sama dengan banyak suku, dan B sama dengan beda, yaitu dengan rumus UN dikurangi UN-1. Terima kasih karena adik-adik sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Apabila ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan lewat WA Group atau bisa chat pribadi ke Pak Irfan atau Bu Hani. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Apabila Bapak banyak kesalahan, Bapak mohon maaf. Jangan lupa untuk pakai masker, jangan berkerumun, jangan keluar terlalu jauh. Perbanyak doa, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu mendapat perlindungannya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.